Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya kelas A Prodi D3 Analisis Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan kembali ringkasan tentang materi protein, enzim, dan hormon. Materi yang pertama yaitu protein. Jadi protein itu adalah kelompok biomolekul yang berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Nah, dari gambar tadi bisa dilihat itu adalah makanan yang mengandung protein seperti susu, daging ayam, daging ikan laut, telur, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis protein ada protein fibrillar, yaitu protein yang berbentuk serabut, seperti kolagen yang terdapat pada tulang rawan, dan ada juga protein yang globuler, yaitu protein yang berbentuk bola, contohnya albumin yang terdapat pada telur, susu, dan globulin yang terdapat pada kuning telur. Nah, fungsi protein yaitu sebagai perbaikan dan pertumbuhan, sebagai pembentuk antibodi, sebagai sumber energi, membantu metabolisme tubuh, dan memfasilitasi reaksi kimia. Nah, ada juga struktur protein. Yang pertama struktur primer, yaitu struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear. Yang kedua struktur sekunder, yaitu kombinasi struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen. Nah, yang ketiga itu struktur tersier, yaitu struktur yang distabilkan oleh 4 macam ikatan, yaitu ikatan hidrogen, ionik, kovalen, dan hidrofobik. Dan yang keempat yaitu struktur kuartener, adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Nah, sekarang kita membahas denaturasi protein. Apa sih denaturasi protein itu? Jadi, denaturasi protein itu yaitu sebuah perisai di mana asam nukleat dan protein kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder. Contohnya nih, ketika kita memasak makanan, beberapa protein akan terdenaturasi. Maka ini sebabnya telur jika direbus akan menjadi keras atau padat, dan daging jika dimasak akan lebih menjadi padat. Nah, sekarang sudah tahu kan jenis-jenis makanan yang mengandung protein dan fungsi protein bagi tubuh. Sekarang kita akan lanjut membahas enzim. Nah, ada yang tahu enzim itu apa? Jadi, enzim itu adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia organik. Nah, ada 2 karakteristik penting enzim, yaitu yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalis, dan yang kedua itu enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Nah, struktur enzim yaitu yang pertama suatu enzim atau holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Yang kedua, bagian protein disebut apoenzim dan yang non-protein disebut kofaktor. Kofaktor bisa berupa ion logam dan koenzim itu bisa berupa bahan organik seperti vitamin B. Nah, ada juga sifat-sifat enzim, yaitu yang pertama spesifik atau khusus, artinya suatu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat saja. Dan yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Yang ketiga, enzim juga bekerja pada derajat keasaman yang tertentu. Dan yang keempat, kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecahkan substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusun. Nah, kegunaan enzim. Ada yang tahu kegunaan enzim? Jadi, di sini kegunaan enzim diantaranya itu membunuh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, meningkatkan penyembuhan luka, dan mendiagnosa penyakit tertentu. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu enzim? Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu hormon. Nah, materi yang terakhir yaitu hormon. Jadi, hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin
atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh. Apakah Anda tahu, ternyata hormon dan sistem saraf itu memiliki persamaan loh, yaitu memiliki fungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi dalam kegiatan dalam tubuh. Nah, hormon insulin. Ada yang tahu hormon insulin? Nah, di sini hormon insulin yaitu hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Fungsinya yaitu memerintah sel untuk mengambil glukosa dari darah, mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh, dan menyimpan kelebihan glukosa menjadi lemak. Nah, ada yang tahu cara kerja hormon insulin? Baik, cara kerja hormon insulin yaitu saat terjadi peningkatan glukosa adalah dengan memberikan sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin ini akan memberikan sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di aliran darah. Ketika glukosa sudah diserap masuk ke dalam sel darah, maka kadar glukosa menjadi menurun dan normal kembali. Glukosa yang diserap sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel yang ada di dalam hati hanya akan menyimpan dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa. Nah, jadi itulah ringkasan materi dari protein, enzim, dan hormon dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.